Gak main-main, jadi tuan rumah G20 RI bisa dapat cuan 7,7 triliun rupiah. Pemerintah resmi menggantikan Italia untuk menjalankan presidensi G20 untuk setahun ke depan. Di saat semua negara tengah memulihkan diri dari dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, Indonesia dipercaya memegang posisi keketuaan atau presidensi di G20 tahun 2022 yang rencananya akan digelar di Bali. Tema yang akan diusung adalah Recover Together, Recover Stronger, atau bahasa Indonesianya adalah pulih bersama, pulih dan menjadi kuat bersama. Staf ahli Menteri Keuangan bidang jasa keuangan dan pasar modal Suminto dalam siaran persnya mengatakan, kepercayaan untuk memegang presidensi G20 juga berarti kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia dalam memulihkan diri dari pandemi oleh forum yang beranggotakan 19 negara dengan produk domestik bruto atau PDB terbesar dan Uni Eropa. Kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia tentunya akan mempengaruhi persepsi para pelaku ekonomi di tingkat internasional terhadap perekonomian dalam negeri. Kepercayaan tersebut diharapkan akan mempermudah upaya pemerintah untuk mengundang investasi dari luar negeri yang akan berdampak pada percepatan pemulihan perekonomian Indonesia. G20 adalah forum yang beranggotakan 19 negara dengan skala ekonomi terbesar di dunia plus Uni Eropa. Forum tersebut merepresentasikan 85% perekonomian global, 80% investasi global, 75% perdagangan internasional, dan 66% penduduk dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga angkat bicara, jabatan ini akan menguntungkan, salah satunya akan memberikan tambahan 533 juta US dollar atau setara dengan 7,6 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto. Pihaknya mengatakan pemerintah akan menggelar kurang lebih 150 pertemuan. Selain pertemuan kepala negara, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, agenda G20 juga akan diisi banyak agenda tambahan termasuk seminar internasional. Sebagian besar akan digelar secara offline di Bali sehingga bisa dipastikan akan menarik banyak pengunjung. Selain itu, perhelatan G20 juga akan berdampak pada sektor tenaga kerja. Sedikitnya akan ada tambah 33.000 pekerja baru untuk mendukung acara tersebut. Selain dari sisi nilai ekonomi dan tenaga kerja, pertemuan G20 juga diharapkan bisa menjadi ajang bagi Indonesia untuk memamerkan berbagai informasi yang sudah dilakukan. Sri Mulyani bakal memamerkan 2 bait baru besutannya, yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta RUU Hubungan Keuangan Daerah dan Pusat. Asisten Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Multilateral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Ardianto mengatakan, terdapat juga beberapa keuntungan tidak langsung lainnya yang dapat diperoleh Indonesia dari penyelenggaraan presidensi G20. Pertama, presidensi G20 memungkinkan Indonesia membangun sinergi dan kerjasama internasional untuk menarik dukungan global terhadap pemulihan ekonomi domestik. Kedua, dengan menjadi tuan rumah G20 akan menentukan posisi Indonesia setelah krisis ekonomi, termasuk dalam stabilitas sistem keuangan global. Ketiga, menjadi ajang untuk pamer keberhasilan Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu andalan yang bakal dipamerkan selain dari reformasi di bidang keuangan yang dibuat oleh Sri Mulyani. Keempat, internalisasi kepentingan pemerintah, salah satunya agenda terkait pengembangan sumber daya manusia. Beberapa topik yang juga penting bagi Indonesia dan relevan dibahas dalam pertemuan G20, yakni terkait membangun sistem kesehatan untuk mempersiapkan pandemi berikutnya. Indonesia resmi melanjutkan estafet presidensi G20 dari Italia terhitung 31 Oktober lalu. Adapun berbagai agenda akan dimulai dari awal Desember mendatang hingga akhir Oktober 2022. Presidensi G20 merupakan kelompok 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Keanggotaannya terdiri atas 19 negara dan 1 Uni Eropa. Negara-negara yang masuk kelompok ini menyumbang 85% terhadap PDB dunia. 75% terhadap perdagangan internasional, 80% investasi dunia, serta 2/3 dari total populasi dunia. "76 tahun Indonesia merdeka, tol pertama dan terpanjang di Sulawesi kelar." Jalan tol Manado-Bitung akan tersambung sepenuhnya pada akhir tahun ini. Jalan tol pertama di Sulawesi Utara dan terpanjang di Sulawesi ini terdiri dari 2 seksi ini memiliki panjang 39,85 km. Pada 2020 lalu, ruas Manado-Danau Wudu sepanjang 26 km sudah diresmikan dan beroperasi menunjang perekonomian di Sulawesi Utara.
Berikutnya menyusul seksi 2B ruas Danau Wudu Bitung sepanjang 13 km yang sedang dibangun dengan progres konstruksi mencapai 84,34%. Presiden Jokowi mengatakan apabila seluruh tol ini tersambung sepanjang 40 km, maka waktu tempuh dipangkas dari 1,5 jam menjadi setengah jam. Tentu ini capaian sebuah kecepatan. Perubahan kecepatan yang sangat berubah sekali untuk menopang ekonomi kawasan. Dengan adanya tol Manado Bitung, distribusi untuk perikanan ya lebih maju dan lebih efisien waktunya. Tol Manado Bitung ini juga dirancang untuk terintegrasi dengan kawasan industri, terintegrasi dengan kawasan pariwisata di Sulawesi Utara sehingga akan mempercepat akses menjadi lebih mudah dijangkau, lebih cepat dikenal dan lebih mudah dikembangkan. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, tol Manado Bitung saat ini memegang status sebagai tol terpanjang di Sulawesi. Status itu didapat usai mengalahkan panjang ruas tol yang telah terbangun sebelumnya di Sulawesi. Tol Manado Bitung dengan total panjang 40 km merupakan yang terpanjang di Pulau Sulawesi saat ini. Setelah sebelumnya dioperasikan tahun 2008, ruas tol kawasan industri Makassar ke Bandara Sultan Hasanuddin sepanjang 11,5 km. Konstruksi pada ruas Manado Air Madidi sepanjang 15 km didanai oleh APBN Kementerian PUPR, sedangkan Air Madidi Bitung sepanjang 25 km dilaksanakan oleh BUJT PT Jasa Marga. Adanya tol pertama di Sulawesi Utara ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus Bitung. Salah satu ruas akan rampung pada akhir Desember 2021 yaitu seksi 2B Manado Danau Wudu sepanjang 13,5 km, menyusul ruas Manado Danau Wudu sepanjang 26 km yang sudah diresmikan Presiden Jokowi September 2020 lalu. Basuki menjelaskan pembangunan ruas ini menjadi salah satu bentuk dukungan untuk pengembangan KEK Bitung dan kawasan strategis pariwisata nasional super prioritas Manado Bitung Likupang. Saat ini sedang dilaksanakan juga pembangunan berbagai infrastruktur pendukung pariwisata lainnya seperti Jalan Akses Manado Likupang, Jembatan Marinsou, Spa Malalayang, TPA Mamitarang, dan pengendali banjir. Data Kementerian PUPR menunjukkan seksi 2B Danau Wudu Bitung saat ini progres konstruksinya sudah 96,4% dengan pengerjaan yang tersisa berupa pengecoran dek slab jembatan Rano Bulu, erection girder pada beberapa lokasi overpass, juga beberapa pekerjaan minor lainnya seperti pekerjaan saluran, pasangan batu bronjong Sabodam, pekerjaan jalan akses Maramis dan RA Kartini, serta pekerjaan pengaspalan taper di Simpang Sebidang Bitung dan Jembatan Maramis. Basuki mengatakan jika sudah tersambung tol Manado Bitung akan mengurangi beban jalan arteri nasional yang semakin padat akibat pertumbuhan kendaraan dan aktivitas perekonomian. Adanya tol memberikan akses barang dan jasa ke Pelabuhan Internasional Bitung yang merupakan salah satu pintu ekspor impor bagi kawasan Indonesia bagian timur. Jika sudah rampung, tol sepanjang 40 km itu akan memangkas waktu tempuh dari Manado sampai Bitung menjadi setengah jam dari 1,5 jam. Untuk diketahui, tol-tol ini dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha dengan nilai investasi 5,12 triliun rupiah, di mana ruas Manado Armadidi dari uang APBN, sementara Armadidi Bitung dikerjakan PT Jasa Marga Manado Bitung.